Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, pembuktian 1 sampai 4 sudah kita lalui di dalam transformasi Laplace. Sekarang kita akan coba mengumpulkan semuanya dalam bentuk ringkasan. Kemudian kita akan membahas beberapa contoh soal, biar kita lebih menangkap sense-nya ya, seperti apa. Nah, misalkan ini fungsi ft-nya, sebelah kanannya ini ya, kolom kedua, saya sudah melakukan transformasi Laplace dari fungsi ini. Kalau fungsi ft-nya adalah 1, sudah kita hitung, transformasi Laplace-nya adalah 1 per S. Dapat dari mana? Tonton video saya sebelum-sebelumnya ya. Ini juga sama, T pangkat N. N-nya lebih besar dari min 1. Ditransformasi Laplace, maka menjadi fungsi gamma N plus 1 bagi S pangkat N plus 1. Perhatikan, kalau ini N plus 1. Kalau ini N, ini pangkat N plus 1. Dan perhatikan juga, kalau ini N plus 1, waktu dihitung, jangan N plus 1, tapi N saja, N faktorial. Ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau ini N, di sini N faktorial. Tapi kalau dituliskan dalam bentuk fungsi gamma harus N plus 1. Oke, kalau cos omega T menjadi apa? Menjadi S dibagi S kuadrat tambah omega kuadrat. Kalau sin omega T, ini sama ya, sudutnya ya. Yang ini omega T, ini omega T. Bedanya adalah kalau tadi S atasnya, yang ini justru sin, justru atasnya adalah omeganya. Ini. Nah, bagaimana kalau E pangkat AT ya kalikan 1. Sebenarnya 1 ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya, E pangkat AT aja. Tapi ini untuk keperluan penjelasan sesudah ini sebenarnya. E pangkat AT kalau ditransformasi Laplace, kita sudah hitung, kita dapatkan ini. 1 per S min A. Bagaimana kalau fungsi apapun, ft ini ya, waktu kita transformasi Laplace kan menjadi fs. Tapi sekarang dia dikalikan E pangkat AT dulu. Baru semuanya ini ditransformasi Laplace. Yang terjadi adalah fs ini harus menjadi fs dikurang angka ini, yaitu A. Nah, makanya tadi kenapa saya kasih angka 1 di sini. Misalkan ya, ini saya gunakan cara yang berbeda. Anggaplah di sini E pangkat AT itu E pangkat AT kali 1. 1 ini kan yang ini kan. Kalau 1 ini saja ditransformasi Laplace itu 1 per S. Sekarang bagaimana kalau satunya dikalikan E pangkat AT? Berarti apa? Berarti 1 per S ini harus digeser S-nya. Sejauh apa? Sejauh A. Berarti S menjadi S min A. Ini ya. Oke ya, ini adalah ringkasan yang sudah kita buat ya untuk beberapa rumus yang penting. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah transformasi Laplace dari fungsi berikut 3t kuadrat. Nah, bagaimana hitungnya? 3-nya boleh keluar dari transformasi Laplace. Karena sekali lagi, transformasi Laplace itu adalah integral. Integral itu kalau ada suatu pengali kan boleh keluar dari tanda integral ya. Ini ya. Nah, t kuadrat yang mana? Yang ini. T pangkat N, T pangkat 2. N-nya adalah 2, berarti fungsi gamma 3 dibagi S pangkat 3, karena 2 tambah 1. Nah, itu atasnya berarti apa? 2 faktorial ya. Dibagi S pangkat 3. Jadi 3 dikali 2 faktorial per S pangkat 3. Jadi 6 per S pangkat 3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau ft-nya itu adalah E pangkat 3t kali T? Nah, kita coba ya. Ini kan ada perkalian. Kita lihat ada bentuk ini kan. Kita coba dulu yang T-nya dulu. Bagaimana kalau ft-nya adalah T? Atau GT lah ya. GT supaya beda dengan ini ya. GT sama dengan T. Ya. Nah, ini T pangkat 1 ya. Jadi kalau T ini ditransformasi Laplace ya. T pangkat 1 kan berarti ini kan. T pangkat 1 sama aja 1 faktorial dibagi S pangkat 1 tambah 1. Jadi 1 per S kuadrat. T pangkat 1 ditransformasi Laplace menjadi Fs adalah 1 per S kuadrat. Bagaimana kalau dikalikan E pangkat 3T dulu ini? Fungsi T pangkat 1-nya. Ya, lalu ditransformasi Laplace. Sekali lagi, kalau dikalikan E pangkat AT, dikalikan fungsi ini, tadinya adalah Fs menjadi Fs min 3. Kita tahu bahwa Fs-nya adalah ini, 1 per S kuadrat. Berarti Fs min 3, berarti 1 per S kurang 3 kuadrat. Oke ya, jadi kita sudah bisa, untuk soal yang ini, kita sudah dapat jawabannya. Sekarang kita coba yang lain. Nah, teman-teman, ada fungsi E pangkat min 2T sin 4T. Ya, kita mau lakukan transformasi Laplace untuk ini. Perhatikan sebelum kita transformasi Laplace ini, kita lihat ini kan ada E pangkat. Berarti ini kan bentuk yang pengali tadi, yang pergeseran kan. Berarti kita cukup hitung yang ininya dulu. Anggaplah suatu fungsi sin 4t ya, kita lakukan transformasi Laplace.
Ini. Ingat, ini omeganya 4, berarti 4 per S kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini anggap aja fungsi G ditransformasi Laplace menjadi GS. Sekarang, fungsi GT ini dikalikan E pangkat min 2T nih. Ya. Maka waktu ditransformasi Laplace, kita ingat fungsi G-nya digeser. Berarti S dikurang A, A-nya min 2. S dikurang min 2 sama aja GS plus 2. Nah, GS-nya kan ini tadi ya 4 per S kuadrat tambah 16. Berarti kalau ini ganti 5, ini 5 kuadrat. Kalau ini 10, 10 kuadrat. Kalau diganti dengan S tambah 2, berarti S tambah 2 masukkan ke dalam kuadrat. Ya, menjadi seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya. Kalau mau dibuka juga nggak apa-apa. Jadi 4 dibuka. Nah ini 4 dibagi dengan S kuadrat tambah 4S tambah 4 tambah 16. Boleh juga gitu ya. Tapi sampai di sini sudah cukup oke. Karena yang penting adalah saya ingin memberikan sense untuk bagaimana mengerjakan soal transformasi Laplace-nya dulu gitu ya. Soal selanjutnya, Ft sama dengan 2 akar T ditambah sin T kali cos T. Nah ini kan nggak ada nih perkalian sin kali cos ya. Tapi kita tahu bahwa sin kali cos ini bisa kita ubah. Ya. Kita tulis dulu, ini 2 kali T pangkat setengah, akar T ini masih bisa ya. Nah ini yang kita harus ubah menjadi sin kali cos jadi sin saja. Jadi 2 kali T. Perkalian ya. Menjadi 2 kali sudut. Mengapa demikian? Saya ada video mengenai playlist tentang trigonometri. Lengkap di sana. Saya ada pembuktian rumus-rumus untuk jumlah sudut dan 2 kali sudut dan sebagainya. Silakan ditonton ya. Oke, nah sekarang kita mau transformasi Laplace untuk ini. Berarti sama saja transformasi Laplace untuk masing-masing ini kan? Atau ini kan? Oke. Ini 2-nya keluar. Yang ditransformasi adalah T pangkat setengah. Jadi juga setengah pengali itu keluar. Yang ditransformasi Laplace adalah sin 2T. Oke, sekarang T pangkat setengah jadi apa? Berdasar rumus, itu adalah fungsi gamma setengah tambah 1 per S pangkat setengah tambah 1. Lalu sin 2T adalah 2 dibagi S kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, 2 sama setengah ini kecoret ya. Nah, sekarang tinggal yang ini nih, yang atas nih. Yang ini udah. Apa ini fungsi gamma 3 per 2? Nah, ingat. Di dalam video saya tentang fungsi gamma, saya ada membahas tentang persamaan atau sifat rekursif seperti ini. Fungsi gamma n plus 1 sama aja n dikali fungsi gamma n. Jadi, kalau saya menggunakan ini, maka fungsi gamma 3 per 2, saya bisa tuliskan dalam bentuk n plus 1, yaitu apa? Setengah tambah 1. Maka saya bisa tuliskan ke dalam bentuk yang menurun nih. Ya, tadi kan 3 per 2. Sekarang jadi 3 per 2 jadi nggak ada. Jadinya apa? Jadinya adalah setengah dikali fungsi gamma setengah. Perhatikan ini kalau n, ya, n-nya di sini pengali ya. Terus di sini fungsi gamanya n, ya. Jadi kalau setengah menjadi setengah kali fungsi gamma setengah. Nah, berarti kita tinggal menghitung ini untuk yang fungsi gamma 3 per 2 ini. Fungsi gamma setengah apa? Di video saya juga yang lain, saya sudah membuktikan nilai fungsi gamma dengan input nilai setengah ini ya, adalah akar pi. Mengapa demikian? Tonton juga video saya ya. Nah, berarti ini saya tinggal substitusikan ke dalam sini. Setengah kalikan 2 itu jadi 1. Oke, akar pi dibagi dengan S pangkat 3 per 2 tambah 1 per S kuadrat tambah 4. Oke ya. Jadi demikian, ini adalah beberapa contoh soal yang saya kira boleh cukup ringkas ya. Supaya teman-teman tahu bagaimana penggunaan rumus-rumus yang sudah kita turunkan. Saya akan terus melanjutkan video saya selanjutnya ya tentang yang lebih advance ya. Harap teman-teman mendukung channel Bengkel Mafia ini ya agar bisa terus update dan juga kita makin mengembangkan pemikiran fisika, kimia dan matematik lebih mendalam. Salam semangat.